Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman Semansik Podcast dengan saya Fazira Oktavia Anggraini di Daily Senior Semansik. Kali ini kita kedatangan salah satu siswa berprestasi yang menjadi pemenang budaya pop dan warna baru NTB, yang menjadi satu-satunya siswa perempuan yang lolos ke dalam nasional ya. Dan bahkan mengalahkan seniman-seniman yang nasional juga. Oh my god, hebat banget, tepuk tangannya dulu. Oke. Sampai-sampai Miss saja nih yang ikut nggak lolos. Oh my god, kalah sama yang dibimbing ya Miss. Ya. Oh my god. Kalah. Baik, kita perkenalkan dulu namanya ya teman-teman. Ini ada Baik Nuinsa Paila dari kelas Smurf berapa? 2. Smurf 2. Oh my god, baru kelas 11 udah bisa tingkat nasional. Semoga bisa menjadi tahap mula untuk prestasi-prestasinya Paila. Dan ini juga ada guru baru kita, yaitu tentunya pembimbing Paila juga dengan bisa meraih prestasinya ini, yaitu Miss Sinta Marta, seorang guru 21 tahun yang membawa warna baru bagi Semansik ini. Dan guru ini juga guru yang sangat berprestasi, dari kecil sudah akselerasi. Oh my god, keren banget. Dia menjadi salah satu idola saya sih. Kayak menjadi motivator banget, Miss. Thank you. Di sini Miss bimbing ekskul apa ya Miss, kalau boleh tahu? Nah, ekskulnya baru jalan 3 bulan sih, ekstrakurikuler seni. Lebih tepatnya rupa. seni rupa. Nah, sejauh ini sebenarnya Paila kurang ada persiapan sebenarnya ya Pak. Tentang lomba ini belum ada persiapan, Ya, tapi udah bisa menjadi winner. Kita tahu lomba ini H-3 penutupan. Oh my god, keren banget. Tapi kayak udah bisa, terus gimana nih prosesnya terus bisa menjadi seorang pemenang dan satu-satunya siswa perempuan ya Miss? Kalau enggak salah, tepatnya satu-satunya anak sekolahan yang lolos, dan satu-satunya. Seriously? Oh my god. Iya. Satu-satunya juga pemenang wanita, dan kita bilang siswi aja ya. Karena udah satu-satunya cewek nih. Terus satu-satunya anak sekolahan nih. Sampai-sampai Miss saja yang ikut itu, Miss ngirim 2 karya tapi tidak ada yang lolos sampai babak final. Terus Paila ini kirim berapa karya Miss? Dia kirim 2 karya, yang lolos itu 1 karya sampai final. Gitu. Terus tahap-tahap untuk ke proses lombanya itu bisa diceritakan nggak Paila di sini? Kan katanya ndak ada persiapan gitu, gimana? Ya, H-3 ini tugas sekolah ya. ya, ini tugas karyanya sekolah. itu tugas sekolah dikirim. Respect banget, oh my god. Oke, sebenarnya gini, ada tugas sekolahnya, kan kita kurikulum merdeka nih, merdeka belajar. Otomatis proses belajar itu tidak melulu harus ada di dalam kelas berpatokan Betul. dengan ruangan, Ruang bukan. kelas, di luar juga kan bisa. Benar. Pembelajaran itu dikatakan berhasil ketika kita menguasai sosial kita sendiri juga, karena sumber dari ilmu itu atau sumber dari belajar itu sosial itu sendiri. Begitu. Kan ada juga pepatah Miss yang bilang setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Jadi kita bisa kan dapat ilmu dari mana saja, bukan meski di sekolah dan bukan hanya dari guru saja. Setuju. Oh my god, keren banget sih, tepuk tangannya dulu. Kira-kira untuk lomba ini yang diangkat judulnya apa ya? Karyanya Paila? Masa kecilku habis. Bisa diceritakan nggak itu alasannya atau makna dari karyanya itu? Konsepnya itu. Konsep. Konsepnya itu mengangkat dari permasalahan sosial karena menggunakan teknologi yang berlebihan.
Oh iya bener, Karena kayak kan kita. iya, Contohnya kita. ya sih karena berlebihan itu kan tidak ada Tidak baiknya. baik. Bener, sesuatu yang berlebihan sangatlah berbahaya. Apalagi kecanduan gadget ya. Mm. Masa kecilku hilang ditelan gadget. Nggak kayak orang dulu, mereka belum ada handphone jadi seru-seruan main bareng teman-teman mereka ya, kayak main selodoran, main di sungai-sungai. Sekarang kita tuh kayak udah canggung banget dan kayak hilang dah masa kecil kita yang terlalu bahagia dan seharusnya kita menikmati, bahkan kita sudah kayak melebihi orang dewasa, mental health kita juga kan terganggu ya dari situ. Keren banget sih terus menjadi winner. Terus gimana Paila lanjutan dari karyanya, konsepnya gitu? Mungkin bisa dibantu dengan penjelasan dari Miss? Oke, sebenarnya dalam proses karyanya ini itu bermula dari tugas geometris, materi geometris. Awalnya desain manual, tapi karena Miss ngelihat potensi kita ini Potensi, sebagai sekolah yang menggunakan ya sekolah penggerak, juga lebih-lebih kita kurikulum merdeka. Miss terapin metode belajar itu gimana caranya biar mereka itu rileks, dan tentu biar mereka juga manfaatkan digitalnya itu tidak sembarangan. Akhirnya dari desain manual itu Miss kembangin jadi desain digital, pindahin nih. Setelah dipindahkan, ternyata tantangan itu mereka bisa lewati. Akhirnya Miss tantang lagi, gunakan tema yang kebetulan Miss tahu sendiri acara lomba ini H-3, dan Miss masukin tema itu di media pembelajaran, lebih-lebih di tugasnya, karena memang sejalan juga sama tugasnya, karena kan temanya itu pop art dan warna baru NTB. Betul betul. Dan Ambition. makna dari geometris itu kemurnian, keaslian, kespontanan. Sejauh ini ada puluhan siswa bahkan dari kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10, 11 Yang kelas gitu ya. 12 enggak ada yang ikut, Miss? Enggak ada, soalnya Enggak diajar, kayak saya juga enggak diajar. bukan begitu, bukan nggak diajar, hanya saja kan buat ngumpulin karyanya aja ini kan H-3 dari penutupan nih. Akhirnya Miss secara nggak langsung selama pengambilan nilai siswa-siswa itu ternyata ada yang berpotensi lebih dari rata-rata teman-temannya, 35 siswa. Tapi yang lolos baru 23 sampai tahap pendaftaran juga. Tapi yang bertahan sampai sekarang hanya satu-satunya, Yaitu Bainwin Safaila. Safaila Oh my God. Humami. Miss aja sekelasnya Miss, maksudnya Miss tuh juga ngirim karya yang bisa dikata karyanya itu berbobot juga sih, 3 dimensi. Dan tentunya udah lebih berpengalaman jauh dari Paila ya, tapi Iya, keberuntungan tapi itu berpihak. nggak lolos dan tentunya tidak menang. Ya mungkin memang minimal kalau enggak gurunya ya siswanya. Lah, Kan jadinya berhasil nih Miss ngedidik, nggak selamanya gurunya aja yang eksis nih, siswanya juga harus eksis dong. bener sih. Ilmunya nurun. Semoga ya. Amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baca doa. Penonton baca doa. Amin. Baik, berarti bisa disimpulkan dari situ Miss melihat peluang ya Miss, dari gadget yang kita dikatakan kecanduan bisa menjadi salah satu akses untuk meraih keberhasilan tersebut. Oke. Tapi sejauh ini Miss baca konsep dari karyanya Paila, kan judulnya nih masa kecilku habis nih. Betul. Tapi sejauh ini konsepnya itu mengingatkan kita
terus-terusan untuk jangan berlebihan dalam menggunakan gadget. Lebih-lebih nih permasalahan sosial kita tentang banyaknya anak-anak kalau lagi tantrum atau lagi galau, itu pelariannya gadget. Bener kayak saya. Kenapa nggak dikembangin ke sosialnya saja, interaksi sosial, interaksi yang nyata? Karena kan ujung-ujungnya kita butuh yang nyata gitu. Kalau kita ada apa-apa yang kita butuhin yang nyata, walaupun mungkin followers, walaupun mungkin teman kita di sosmed itu lebih banyak kan, kita kayak artisnya nih gitu, kita sebagai orang yang terpusatnya nih. Benar. Tapi di fakta kehidupan ini kita butuh tetangga nggak? Butuh sosial nggak? Butuh banget lah. Itu Kalau gitu dah. sama siapa kita minta tolong Iya juga. di kehidupan nyata. Benar. Terus yang sejauh ini Mies teliti dari konsepnya Paila itu, dia lebih ke mengajak kita untuk sadar terhadap lingkungan, sadar terhadap sosial, peka terhadap sosial. Lebih-lebih kita sekarang lagi darurat toleransi, darurat sosial, yang mana adab atau akhlak itu udah minim banget. Kenapa Miss bilang gitu? Bayangin sekarang untuk ucapan minta tolong, permisi, Minta maaf. maaf, terus apa lagi ya, terima kasih, terus ini sulit banget diucapin, padahal simpel tapi menerapkannya sulit itu banget. sulit. Kok bisa? Adabnya minim karena Itu. gadget ini juga Miss pengaruhnya sangat besar bagi Gen Z nih. Gen Z nggak? Gen Z lah. Makanya manfaatin sebagai Gen Z-nya itu jangan melulu terkenal sebagai pemberontak yang negatif. Bagaimana kalau kita Gen Z ini pemberontak yang positif? Kita tunjukin kita itu tidak Mampu. sebagai rata-rata sebagian Gen Z yang negatif. Kita juga bisa melampaui Gen Z yang negatif itu menjadi positif. Oke, Miss. Dari sini juga kita dapat pelajaran ya. Tentu dari podcast ini sangat bermanfaat. Kita juga bisa sangat belajar melalui percakapan-percakapan seperti ini. Kita bisa keluar dari zona nyaman. Kan katanya Pak Kepala juga kalau kita misalkan ada perumpamaan kita melihara elang, tapi elangnya itu nggak bisa dia terbang, terus dipanggil lah spesialis, dokter spesialis itu kayak nggak bisa diobatin. Nah dipanggil lah tukang pohon, mungkin kandangnya nggak nyaman gitu, terus tiba-tiba dia potong dahan yang tempat sering hinggap elang itu. Nah tiba-tiba elang itu kayak dia bisa terbang tapi ke dahan yang lain, Miss. Terus dari situ dia belajar, tukang pohon itu berarti saya harus tebang zona nyamannya nih, dia bilang. Terus semakin dia tebang itu semakin belajar dia terbang, sehingga dia tidak malas-malasan lagi untuk terbang. Berarti dari situ kita belajar, Miss, bahwa yang memengaruhi proses kita itu adalah kemalasan juga. Ini kan dari gadget juga sih, Miss. Dan Benar. sosial kita kurang banget. Makanya apa ya, mungkin di karya-karyanya Paila itu nunjukin vibes-nya itu dominan masa kecilnya Paila yang penuh dengan warna, iya kan? Bener nggak? Masya Allah. Tapi dengan judulnya itu udah menyentil kita. Dengan zamannya sekarang ini, masa kecil kita yang seru dulu itu hampir pudar. Kita terlalu sibuk sama gadget kita. Sekarang untuk menyelamatkan generasi kita, gimana caranya yang berlebihan itu, gadget yang berlebihan itu dikurangi. Dalam artian mungkin bisa dikembangin lagi sosialnya gitu. Gimana nih cara kita sosialisasi nih antar sesama kita? Jangan kita bersirkel kayak berkelompok-kelompok gitu. Apalagi dalam satu forum membuat circle.
itu bahaya banget tuh. Berarti ini kayak karyanya Paila itu udah kayak mengangkat realisasi banget, Miss. Kayak kita bisa lihat deh kehidupan nyata kita, mungkin itu juga yang dilihat dari jurinya, mungkin kecerdasan Paila dalam mencari peluang untuk lomba ini, dalam ide-idenya yang ia kembangkan dalam karya tersebut. Keren banget sih Paila, saya kagum banget. Miss aja iri. Bukan iri dalam artian negatif ini ya. Lebih ke minder enggak sih? Siapa yang enggak minder secara lomba bertaraf nasional? Bisa Sekelas gurunya enggak lolos, tapi siswanya lolos. Mau gimana ya, di sisi lain kecewa, di sisi lain bahagia juga, iya. senang. Walaupun kalau nggak salah teman-temannya Faila yang ikut itu banyak kok di kelas ya. Iya, hanya saja nggak lolos sampai finalnya. Hebat banget, Miss. Ya, berarti teman-teman, sobat-sobat Semansik dan yang lain yang menonton, ini artinya bukan berarti sekolah kita yang berada di wilayah timur atau bisa dibilang pedesaan bukan berarti tidak bisa bersaing di ranah internasional juga, bahkan bismillah. Ya, karena Amin. udah sering di ranah nasional, semoga kedepannya ranah internasional kita menjadi winner. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah sekali lagi, udah 2 kali kita Al-Fatihah. Baik, mungkin itu saja ya Miss yang Tiang sampaikan dalam podcast ini. Jangan lupa saksikan podcast Daily Senior berikutnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.